Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali CP. Bab ke-12, Pengesahan Regula, Profesi dan Kawan-kawan Pertama. Ke Roma untuk memperoleh pengesahan regula. Selesai peresmian rumah biara di Gunung Argentaro, Paulus pergi ke Roma untuk urusan pengesahan regula. Ia menghadap Paulus Clemens ke-12, tanggal 8 Desember 1738. Komisi kardinal-kardinal yang menerima tugas untuk meneliti regula memberi suara menentang, mungkin karena dianggap terlalu ketat. Sebelum menghadap Paus, suara hati Paulus memang sudah mengatakan, "Sekarang kamu tidak akan memperoleh pengesahan, tetapi kali berikutnya." Tanggal 6 Februari 1740, Clemens ke-12 meninggal. 6 bulan kemudian, Kardinal Lambertini yang kenamaan dan bijaksana dipilih sebagai gantinya dan beliau mengambil nama Benediktus ke-14. Akhir September, Paulus ke Roma lagi dengan membawa naskah undang-undang. Orang-orang yang menjumpai dia berjalan bersama Yohanes Baptista mengolok-olok dengan berkata, "Enok dan Elia sudah kembali ke bumi." Yang lain, "Mari kemari untuk melihat Yesuit liar dua bajingan." Sri Paus yang mendengar kabar baik dari sahabat Paulus, Kardinal Rezzonico, menerimanya dengan ramah dan segera memilih suatu komisi baru untuk meneliti regula baru itu. Beliau sendiri membacanya. Komisi terdiri dari Kardinal Rezzonico, Corradini, dan Abbas Petrus Garagni. Kedua kardinal memihak kepada Paulus. Abbas melawan sebab ia beranggapan tidak berguna membentuk suatu tarekat baru apalagi begitu ketat. Paulus mengunjungi Abbas itu untuk menjelaskan dan meyakinkan beliau, tetapi ia diterima dengan cara kasar. Paulus menerima perlakuan itu demi Kristus dan menyerahkan urusan itu kepadanya. Pada malam berikutnya, Abbas Garagni mengalami suatu malam neraka. Kegelisahan batin dan kesakitan badan secara luar biasa tanpa sebab. Beliau yang pada dasarnya orang baik, menyangka bahwa kesemuanya itu datang karena melawan Paulus dan telah memperlakukannya secara tidak wajar. Pagi-pagi ia memanggil Paulus, minta maaf, dan menjanjikan sokongannya. Seketika itu, beliau lepas dari kegelisahan dan dari kesakitan badan. Sejak saat itu, beliau menjadi sahabat Paulus yang karib. Penelitian regula memakan waktu berbulan-bulan. Paulus belajar dari pengalaman sendiri bahwa yang pergi ke Roma harus melalui jalan Longara. Longara adalah nama sebuah jalan di Roma yang artinya panjang. Paulus dengan ironis menghubungkan jalan kota dengan jalan birokrasi. Akhirnya komisi menyetujui regula dan kongregasi baru. Hanya diadakan suatu perubahan. Diizinkan memakai sandal, mantol, dan topi. Paus Benediktus ke-14 mengesahkannya dengan reskriptum pada tanggal 15 Mei 1741. Kongregasi Pasionis disahkan lagi. Pada tahun 1746, dengan breve oleh Paus Benediktus ke-14, pada tahun 1769, dengan breve lagi oleh Clemens ke-14. Tanggal 16 November 1769, pengesahan resmi dengan bula
Supremi Apostolatus oleh Clemens ke-14. Ini merupakan bula emas bagi kongregasi Pasionis. Pada tahun 1775, Paus Pius ke-6 menetapkan pengesahan para pendahulunya dengan bula Praeclara Virtutum Exempla, pengikraran kaul. Baru saja menerima reskriptum yang mengesahkan hidup pasionis di hadapan gereja, Paulus bersama rekan-rekannya mempersiapkan diri untuk profesi dengan retret. Mereka memperbaharui keempat kaul, kemurnian, kemiskinan, ketaatan, dan menyebarkan kebaktian akan sengsara Yesus. Komunitas mereka terdiri atas 8 orang, 6 imam, 2 bruder. Sebagai tanda penyerahan penuh kepada Allah, mereka meninggalkan nama marga dan mengambil nama yang mengandung suatu programa hidup. Paulus dari salib, Yohanes dari Santo Mikael Agung, Antonius dari sengsara, Fulgenius dari Yesus, Bruder Yosef dari Santa Maria, dan lain-lain. Pada upacara itu, untuk pertama kalinya, mereka mengenakan lambang sengsara menurut contoh penampakan-penampakan kepada Paulus dahulu. Begini Paulus menulis tentang lambang sengsara. Sebuah jantung, tinggi setengah jengkal, dengan lingkaran seimbang, hitam pada dasarnya, dikelilingi garis putih, dan di bagian atas ada sebuah salib putih juga. Di dalam jantung tertulis dengan huruf putih kata-kata ini. Yesu expi passio. Di bawah tulisan itu terdapat 3 paku yang sama putih. Lambang ini dikenakan pada jubah dan mantol sebelah kiri. Lambang ini sampai sekarang menarik perhatian orang dan memberi kesempatan untuk tafsiran yang beraneka ragam. Datang panggilan-panggilan dan pergi. Setelah pengesahan undang-undang, banyak pemuda datang ke Gunung Argentaro untuk meniru cara hidup di sana dan mendapat bimbingan Paulus. Hidup rohani sangat berkembang dan melapangkan hati pendiri. Tetapi kebanyakan sesudah memulai dengan semangat yang berkobar-kobar, menjadi dingin, lalu meninggalkan tarekat. Pertapaan mereka terlalu ketat, puasa terus-menerus. Jubah yang kasar dan tebal tidak pernah ditinggalkan juga pada waktu tidur. Tempat tidur berisi jerami, bantal demikian juga. Mencampuk diri 4 kali seminggu, dan pada masa puasa, penantian dan novena yang penting tiap hari. Pada tengah malam didoakan ibadat tengah malam ditambah 1 jam meditasi. Tidak ada hubungan dengan dunia luar, hidup sungguh sepi. Sehingga yang mempunyai kemauan pun, tetapi tidak mempunyai panggilan khusus, sulit untuk bertahan. Bunda Maria menampakkan diri dan menghibur Paulus. Menghadapi pelarian yang mengosongkan biara, Paulus sangat murung pada diri sendiri. Apakah regula itu terlalu ketat? Laku tapa, tarekat baru terlalu keras? Apakah ia tidak pandai memimpin mereka? Ia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di pikirannya itu. Bersamaan dengan keraguan-raguan itu, ia mengalami kegelisahan rohani. Benarkah Allah menghendaki agar ia meneruskan misi kepada umat? Bukankah lebih baik ia menyendiri di kesunyian untuk hidup dalam kontemplasi dan laku tapa melulu? Jika Allah menghendaki agar ia meneruskan misi, bagaimana tentang cara ia menerimakan pengakuan dosa? Diliputi oleh kesusahan yang tak terperikan, ia berpaling kepada Bunda Maria untuk memperoleh ketentraman bagi jiwanya.
Bunda Maria datang untuk menolong hambanya yang susah. Ia menempatkan diri dalam awan cahaya. Paulus memandanginya sambil berseru, "Oh, keindahan, keindahan!" Bunda Maria tersenyum manis, dan Paulus memberanikan diri untuk bertanya, "Bundaku, saya hampir tinggal seorang diri dalam kesunyian ini. Banyak anak meninggalkan saya. Apakah regula saya terlalu ketat? Apakah laku tapa terlalu keras? Apakah saya tidak memimpin anak-anak dengan baik? Apakah..." Bunda Maria memotong pertanyaannya, "Jangan takut, Paulus. Segala-galanya berjalan dengan baik. Kongregasi sengsara akan berkembang di bumi. Regula yang disempurnakan oleh gereja akan membentuk banyak jiwa yang bagus dan suci. Perbanyaklah biara, bimbinglah para religius seperti dulu. Dengan berkatku, segala-galanya akan berhasil baik." Paulus terhibur oleh perkataan itu dan menjadi berani karena senyum manisnya. Maka ia mengemukakan keraguan-raguan lain. "Bunda, bagaimana misi? Bagaimana sakramen pengakuan?" Maria menjawab, "Teruskanlah khotbah bagi umat, dan jangan jemu menerimakan pengakuan kepada orang berdosa, karena ini sangat berkenan kepada putraku." Sekali lagi tersenyum, lalu menghilang, dan meninggalkan Paulus tenggelam dalam kebahagiaan rohani.